Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyapa satu dengan lain. Ini semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita bersyukur terus supaya kita merasakan bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah membanguni kami, dan kami di pada pagi ini juga masih bisa untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan kembali firman-Mu, untuk menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami Bapa dalam pemikiran kami, tingkah laku kami setiap hari. Tapi kami percaya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu menopang kami, membimbing, menyertai kami, sehingga betul-betul Bapa roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami untuk membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa menjalankan sesuai rencana-Mu Tuhan. Pakailah kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa di pada pagi hari ini kami juga berdoa buat semua keluarga kami di mana saja berada saat ini, yang ada sakit, Engkau tetap campur tangan Bapa, Engkau berkarya, Engkau mengulurkan tangan-Mu, karena Engkau juga mengatakan di Markus 16, semua aku percaya Aku berikan kuasa, dia meletakkan tangan orang sakit sembuh, dia mengusir setan-setan dalam namaku, setan-setan pergi. Engkau berkata Tuhan, maka kami percaya firman-Mu Tuhan, dan kami mempraktikkan firman-Mu, dan kami mengimani firman-Mu. Maka pada pagi hari ini kami juga ya Bapa akan meletakkan tangan kepada Bapak Ibu saudara saya di mana saja berada saat ini yang merasa sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit, segala penyakit kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh penyakit segala tipu dalam dunia ini, santet-santet, ajimat-ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk kegelapan dunia, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh iri, hati, dengki, siri, egois, sombong aku, roh dosa keturunan, roh kutuk, ajaran temurun, roh utang pelahap, roh kemiskinan, roh celaka maut, roh kematian, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak berhak menyentuh kami, enggak berhak dekati kami, enggak berhak kau menyentuh kami di dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan, nama Yesus yang kami puji, nama Yesus yang muliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di mana Bapa Engkau telah tutup bungkus kami dengan darah-Mu Bapa, kami percaya malakat-Mu berjaga-jaga sekeliling kami, sehingga betul-betul Bapa kami tetap dalam penyertaan perlindungan-Mu sepanjang gerak-gerik kami, sepanjang hari ini. Apapun kami kerjakan, apapun yang kami usaha kami, tapi kami percaya Engkau tetap campur tangan sehingga mencukupi kebutuhan keperluan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa di renungan di pada pagi hari ini, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga apa yang kami renungkan tentang firman-Mu kami bisa mengerti dan kami bisa menjalankan sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, di mana di pada pagi hari ini kita masih diperjumpakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini semua Bapak Ibu Saudaraku bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan kita ini satu pun Dia tidak ingin kita binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Karena Tuhan Yesus sudah memberi jalan kepada kita.
Yang menentukan adalah kita, bukan siapa-siapa, bukan keluarga kita, bukan gereja, bukan hamba Tuhan, bukan saudara kita, tapi menentukannya adalah kita sendiri. Jadi dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan menuntun, membimbing, menyertai kita, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, di mana saja berada pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita, Galatia 5. Galatia 5 mulai ayat 16. Judulnya hidup menurut daging atau roh. Ayat 16 mengatakan kepada kita begini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita tahu kehendak daging dan kehendak roh berlawanan. Nah, jadi sekarang ini apakah kita menanggalkan kedagingan kita, apakah kita mengikuti Roh Kudus? Jadi ada dua pilihan. Jika kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, tentu kita harus menanggalkan ego kita. Harus kita menanggalkan harga diri kita. Harus kita menanggalkan logika kita. Karena itu sangatlah bertentangan. Tapi jika kita melakukan kehendak daging, tentu kita memakai logika kita, memakai ego kita, memakai kehebatan kita. Saya ini adalah raja. Itu jika kita melakukan kehendak daging. Kita ingin disembah, kita ingin dipuji, ingin disanjung. Itu jika kita hidup di dalam daging. Karena jika kita hidup dalam daging, tentu kita, satupun manusia tidak mau dikecilkan. Satupun tidak mau manusia direndahkan. Satupun manusia tidak mau diejek. Satupun tidak mau manusia dipitnah. Itu sudah pasti. Tapi jika kita hidup di dalam roh, tentu kita dihina, tentu kita diejek, tentu kita dikata-katai, tentu kita dikucilkan oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pilihan di tangan kita. Tuhan hanya buat jalan. Pilih antara dua. Ikut roh atau ikut daging. Jika kita mengikuti daging, tentu kita menyenangkan daging. Tentu kita bisa berpesta pora, bersenang-senang hidup dalam dunia ini. Tapi jika kita hidup dalam roh, tentu ada aturan. Harus berjalan seturut dengan rel. Jadi sempit jalan. Ini adalah pilihan. Jika kita hidup di dalam dunia, tentu kita bisa menikmatinya seperti orang kaya, pesta pora terus sepanjang hidupnya. Tapi ketika akhir hidupnya, dia akan masuk ke api neraka, dihukum selama-lamanya. Tapi jika kita mengikuti roh, sama seperti si Lazarus menderita sepanjang hidupnya. Tapi dia ketika meninggalkan dunia ini, dia naik ke pangkuan Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya ini adalah di tangan kita, nggak dari siapa-siapa. Memang jika kita ini berpikir secara rohani, secara turut dengan firman kebenaran, kita ini adalah orang bodoh. Kita ini adalah orang hina. Karena apa? Karena sama seperti Tuhan Yesus. Seakan dia tidak tahu apa-apa. Seakan dia tidak bisa melawan. Seakan dia tidak bisa berkuasa. Seakan dia seperti orang bodoh-bodoh. Kita lihat bagaimana
semenjak Yesus lahir ke dunia ini sampai dia meninggalkan dunia ini. Jadi itulah Bapa kita, itulah patron kita, itulah ikutan kita. Jadi kita, jika kita mengatakan saya ini Kristen, pengikut Kristus, haruslah ikutkan seturut dengan Kristus. Jangan kita mengatakan saya Kristen, pengikut Kristus, tapi kita hanya menonton. Yuh, luar biasa Tuhan Yesus. Yuh. Bahkan mengetawain. Ketika dia lihat kita nonton di filmnya disalibkan, bersorak orang, kita juga bersorak, tertawa. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, kita yang menentukan arah tujuan kita. Jadi tidak siapa-siapa. Jangan karena si anu, jangan karena ini, jangan karena itu, jangan karena sana, tapi kitalah. Karena hidup ini pilihan, dan ke surga itu juga pilihan, dan tidak bisa membonceng dan dibonceng. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, dari mana kita bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam diri kita? Jadi harus kita kembali kepada firman kebenaran, karena firman kebenaran ini hidup. Dia akan menuntun kita, dia akan membuahkan rahasia firman kepada kita, dia akan mengajari kita, dia akan menuntun kita bagaimana berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Jika kita melakukan seturut dengan manusia, tentu berjalan seturut dengan aturan manusia. Makanya Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat banyak orang Kristen mengikuti aturan-aturan manusia, membuat kebenaran-kebenaran diri sendiri, tidak kembali kepada original, tidak kembali kepada Alkitab. Padahal Tuhan sudah membuat Alkitab ini untuk kita ikuti, untuk kita taati, untuk kita lakukan dengan taat dan setia. Tapi setan itu begitu licik, setan itu begitu bijaksana, setan itu sangat luar biasa mengotoy-otoy manusia supaya semua manusia binasa. Itulah rencana si iblis. Jadi jika kita mau, tentu iblis sore bertepuk tangan. Jangan mengatakan sama semua itu. Inilah kadang-kadang membenarkan diri sendiri. Inilah kadang-kadang pembelaan diri sendiri. Samanya semua itu. Yang penting hati ini. Tidak bisa seperti itu, saudaraku. Jika kita mengatakan hati ini saja, ya berarti nggak perlu lagi kita bertindak. Nggak perlu lagi Yesus mengatakan ketika aku lapar, nggak perlu lagi. Ketika aku sakit, nggak perlu lagi. Ketika aku telanjang, nggak perlu lagi. Itu tidak perlu lagi. Jika hati ini saja. Ternyata Tuhan mengatakan kerjakan pekerjaan yang aku kerjakan, bahkan lebih daripada itu engkau kerjakan. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Bahkan Yesus juga mengatakan, ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Ketika aku penjara, engkau menjenguk aku. Jadi orang-orang itu menanyakan, kapan engkau telanjang? Kapan engkau lapar? Kapan engkau penjara? Kapan engkau haus? Kapan engkau minta-minta? Sehingga Yesus menjawab, apa yang kau kerjakan yang paling hina ini, itulah untuk aku. Itu kata Yesus. Berarti kita bertindak dong. Jika cukup hati saja, berarti kita tidak perlu melayani, tidak perlu peduli kepada sesama kita. Padahal kita tahu salib kiri kanan. Ini berarti kita peduli sesama manusia. Barulah kepada Tuhan. Tapi banyak saat ini hanya Tuhan. Tapi kepada manusia tidak peduli. Bagaimana kita mengatakan Tuhan, selangkah Tuhan tidak kelihatan? Bagaimana kita mengatakan Tuhan, padahal karakter kita tidak berubah? Padahal kita tidak peduli sesama manusia. Sama yang kelihatan saja kita tidak peduli. Apa dia pada Tuhan yang tidak kelihatan? Itu kan sudah menipu diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah.
supaya kita jangan diobok-obok dunia ini, supaya kita jangan ninabobokkan oleh setan, supaya kita bersama-sama dia nanti akan dikumpulkan, dibakar bersama-sama dia. Jangan mau, karena ada petunjuk adalah Alkitab. Alkitab inilah jalan kebenaran, karena Alkitab ini, firman ini adalah Tuhan. Makanya kita melihat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah sendiri. Jika kita mengatakan saya orang Kristen, kembalilah kepada Alkitab, percayai, taati, lakukan, bertindaklah. Kita akan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tentu kita lari kepada Alkitab yang kita baca ini. Jadi ayat 17 mengatakan kepada kita, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemaukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sangatlah sukar. Sangatlah sukar. Jadi di sini kita melihat ayat 18 tadi, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, dosa, upah dosa adalah maut, kecemaran, hawa nafsu, sama juga penglihatan kita, pemikiran kita, itu juga dosa. Upah dosa adalah maut. Penyembah berhala tentu Tuhan tidak mau. Jangan kita beralih, saya ke tempat orang pintar itu mencari kesembuhan, bukan menyiksa orang. Itu alasan. Tuhan tidak mau alasan. Jika kita pergi ke berhala, tentu itu dosa, tentu itu melawan Tuhan. Itu upah dosa maut. Sihir, perseteruan. Tahu perseteruan? Perseteruan itu iri hati, dengki. Jadi perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Jadi itu semuanya tidak membawa kita ke keselamatan, tapi itu semuanya buah dosa. Buah dosa adalah maut. Jadi tidak gampang Bapak Saudaraku, mengikut Tuhan Yesus tidak gampang. Jadi ini harus kita hindari. Jangan kita marah-marah tidak menentu. Matamu itu gini, jangan begitu. Itu adalah pekerjaan dunia. Jadi bukanlah roh Tuhan yang bekerja, tapi roh dunia. Jadi kitanya kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, itu juga dosa. Upah dosa maut. Kedengkian, dengki, iri hati. Jika orang melihat sukses, kita dengki, iri. Jika orang beli TV, kita iri. Jika orang beli kursi, kita iri. Jika orang beli kereta, kita iri. Jika orang membeli mobil, kita iri. Dengki, dosa. Upah dosa maut. Jadi tidak gampang Bapak Saudaraku. Kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Yang banyak sekarang ini Bapak Saudaraku kita lihat
Di mana-mana ini saat ini Bapak Saudaraku, sepanjang jalan kita melihat tempat mabuk. Karena banyak manusia mengatakan menghindari masalah-masalah hidup dalam dunia ini, menyenangkan diri, menyenangkan hati, sehingga dia mabuk, sehingga dia merasa landas masalah-masalah hidup dalam dunia ini. Dia sudah kayaknya seakan-akan dia merasakan di sorga, karena melupakan semuanya masalah-masalah dunia ini, istri, anak-anak, bahkan keluarga, sehingga dia bersih, tidak lagi ada lagi pikiran lain-lain. Itu perangkap setan, dosa, upah dosa maut, pesta pora dan sebagainya. Jadi setiap kali kita berpesta pora, padahal ada keluarga kita yang miskin, padahal ada yang perlu kita bantu, padahal mungkin keadaan kita pun belum mengizinkan, tapi akibat situasi, akibat zaman, kita terikut, sehingga kita memaksakan diri, kita berpesta pora, mau menjual tanah, mau habis-habisan supaya nama kita ditinggikan, tidak mau kita nama kita itu dikucilkan, sehingga kita memaksa diri sendiri. Kerap kali kita lakukan itu Bapak Saudaraku karena situasi, karena semua orang mengadakan seperti itu, kita memaksakan diri supaya juga kita mengikutkan seperti itu. Sehingga ada pesta pora perkawinan, kita melihat orang itu pesta pora pakai keyboard siang malam, kita juga ikut-ikutan. Karena apa? Karena situasi. Kita melihat menghambur-hambur uang untuk yang tak berguna, untuk hanya harga diri. Itu perjuangan harga diri Bapak Saudara. Apalagi kita melihat karangan bunga sepanjang jalan 1 kilometer. Wah, memang luar biasa yang pesta itu. Tengok karangan bunganya aja, tengok di panjang jalan itu. Itu harga diri. Lihat pestanya itu meriah, makanannya aja ada ini, ada ini, ada, lengkap semuanya. Luar biasa memang itu. Itu harga diri. Padahal bukan itu menentukan bahwa keluarga itu rukun dan bahagia. Bukan itu menentukan, bukan karena banyak orang itu yang datang pesta meriah-riah, ratusan juta habis. Bukan itu membuat keluarga itu rukun dan bahagia, tapi karena harga diri. Jadi Bapak Saudaraku, memang jika kita kembali dituntun Roh Kudus, kita orang si bodoh-bodoh, tidak ada apa-apanya. Jadi kita tidak dijajah oleh dunia ini, memaksakan diri walaupun tidak mampu, karena begitu kebiasaan, sehingga kita memaksakan harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Kita harus melengkapi semuanya karena kebiasaan. Jika kita tidak mengikuti menurut kebiasaan, kita itu merasa malu. Jadi ini adalah harga diri. Mati-matian memperjuangkan harga diri. Jadi kemana kita ini Bapak Saudaraku? Padahal jika dia beribadah, kolektenya dicari uang yang paling kecil. Tapi kalau mau bikin pesta pora itu dicari uang yang paling besar, supaya
membela harga diri. Tapi gereja tidak lihat. Tas 1.000 perak pun itu nggak kelihatan karena dalam. Itu tidak membuktikan harga diri. Tapi jika mengatakan ini harga diri. Padahal yang menentukan kehidupan kita adalah Tuhan. Tapi untuk Tuhan paling cari yang paling kecil. Mata uang yang paling kecil, itulah kita genggam seperti ini, kita masukkan. Padahal untuk pesta pora kita cari uang sebesar-besarnya supaya ditunjukkan demi harga diri. Jadi ini Bapak Saudaraku, harus kita sadar. Jika kita tidak sadar, kemana kita ini? Karena jika kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan kita itu Bapak Saudaraku, tentu kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena situ adalah perjuangan daging. Salahkan firman Tuhan mengatakan harus menanggalkan daging. Makanya Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan sangat sedikit. Lebar ke api neraka, sempit ke surga itu. Jadi Bapak Saudaraku, supaya kita jangan dibola-bolakan dunia ini Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Jangan dipilih-pilih. Jangan ini ayat emas, ini ayat pilihan, ini ayat favorit. Jangan seperti itu. Kalau begitu ya sama saja kita yang mengatur Tuhan. Jangan pernah kita mengatur Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengatur kita. Suka-suka Tuhan. Kita diciptakan untuk apa? Kita dibuat talenta kita untuk apa? Kita bekerja untuk apa? Itu suka-suka Tuhan, jangan suka-suka kita. Kerap kali kita Bapak Saudaraku, kita mengatur Tuhan. Tuhan, saya begini-begini. Saya mau begini-begini. Saya mau begini-begini. Kita mengatur Tuhan tanpa kita sadari. Memangnya kita ini siapa Saudaraku sehingga kita mengatur Tuhan? Kita ini debu pun tidak. Debu pun tidak Saudaraku. Jika kita sadar kita ini siapa, nggak mungkin kita perintah-perintah Tuhan. Nggak mungkin kita atur-atur Tuhan. Lakukan saja apa yang tertulis dalam kitab ini. Lakukan saja. Taat dan setia. Itu aja. Seperti kita melihat. Seperti seperti si Nuh. Dia nggak berpikir Tuhan katakannya Nuh bikin kapal segini besar, ukuran segini gini di atas gunung. Kalau Nuh berpikir secara logika, apanya Tuhan ini? Kayaknya nggak ada pekerjaan pun lain lagi. Masa pula disuruh bikin kapal besar di gunung sana? Bagaimana nanti muaknya ke laut? Tak berpikir Nuh itu apa kata Tuhan lakukan, taat dan setia. Buktinya dia selamat. Tapi kerap kali kita Bapak Saudaraku, kita memikirkan dengan logika kita. Manusia mengatakan percaya saja, udah. Yang penting Kristen, sudah. Yang penting gereja, sudah. Jangan ditipu Saudaraku, jangan mau ditipu. Karena ada Alkitab. Ketika tadi, jika seperti dulu-dulu kita belum ada Alkitab seperti gampang sekarang ini, bolehlah kita nggak ngerti. Tapi sekarang ada Alkitab yang harus kita baca. Di situ jelas diuraikan. Apalagi setelah Yesus datang ke dunia ini. Yesus sudah memberi sejelas-jelasnya. Apa-apa saja yang harus kita ikuti. Apa-apa saja yang harus tidak kita hindari. Tapi tinggal kita, Bapak. Bagaimana kita bisa mengerti jika kita tidak membaca? Membaca pun kita, jika tidak dituntun Roh Kudus, kita tidak akan bukakan rahasia dari firman Tuhan ini. Walaupun mungkin bolak-balik baca Alkitab ini, kita dibutakan jika tidak ada Roh Kudus yang menuntun kita, mengajar kita. Nggak bisa kita pakai dengan akal kepintaran kita. Nggak sama seperti buku-buku yang di sejarah dan sebagainya itu, buku-buku yang ada di dalam dunia ini. Hal kita ini tampil beda, tidak bisa samakan. Karena ini tidaklah logika. Ini hanya beriman, praktekkan,
taat dan setia. Bertentangan dan tidak bertentangan itu urusan Tuhan, karena Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menyertai kita. Jadi Bapak Saudaraku, karena waktu kita juga sudah setengah jam, karena waktu juga dibatasi, jadi besok kita sambung lagi Bapak Saudaraku dengan judulnya tadi adalah hidup menurut daging atau roh. Besok jam yang sama kita akan lanjutkan kembali, karena ini sebetulnya sangat luar biasa. Ini firman Tuhan yang ini sangat luar biasa, karena ini banyak yang dilanggar oleh manusia. Karena ini kadang-kadang kita mengikuti aturan-aturan daging, kehendak daging kita, sehingga kini kita landas, tidak lagi ada batas-batasnya. Jadi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, baca Alkitab, undang Roh Kudus, taat dan setia. Pasti Roh Kudus akan bekerja, dibukakan rahasia firman Tuhan, sehingga kita merasakan wah, indahnya hidup dalam dunia ini. Kita bisa mendapatkan hidup rukun dan bahagia. Tidak lagi was-was, tidak lagi kita cemas, tidak lagi kita gelisah. Karena apa? Karena ada tuntunan kita, tongkat kita yang menuntun kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.